Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, "Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, 'Sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging.' Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Kata mereka kepada Yesus, "Jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina." Maka murid-murid berkata kepada Yesus, "Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin." Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu-waktu yang lalu ada sebuah keluarga datang untuk berkonsultasi, menceritakan tentang kesulitan dan persoalan yang ada dalam keluarga dan rumah tangganya. Yang menarik yang saya perhatikan dari cerita mereka ini adalah akan melihat bahwa segala persoalan yang ada dalam rumah tangga ini disebabkan oleh ketidaksetiaan suaminya. Tapi pada hal yang sama, ketika suaminya bercerita, dia juga mengatakan bahwa segala persoalan ini timbul bahkan memuncak karena selama ini dilihat bahwa istrinya tidak setia. Lalu kemudian ketika itu terjadi, tidak menemukan jalan keluar. Karena yang satu ini melihat ini yang keliru, melihat ini yang tidak setia, melihat ini yang kurang memperhatikan keluarga. Di satu sisi juga suami memandang hal yang sama. Saudara-saudariku yang terkasih, setelah mereka itu bercerita demikian, lalu mereka mengatakan, "Mungkin lebih enak ya Romo ya, jadi Romo, tidak ribut seperti ini, tidak ada masalah seperti ini." Akhirnya mereka melihat bahwa kehidupan seorang imam lebih enak, tidak menuntut banyak hal daripada kehidupan mereka yang berkeluarga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun dalam aspek kehidupan kita, apapun status kehidupan kita, entah berkeluarga, entah tidak berkeluarga, entah hidup sendiri,
Setiap pilihan hidup itu sebenarnya punya tujuan yang sama dan punya tuntutan yang sama. Yaitu yang pertama adalah tuntutan untuk berkorban dan setia. Aspek kehidupan apapun, jalan hidup apapun menuntut kesetiaan. Istri harus setia kepada suami dan kesetiaan ini menuntut sebuah pengorbanan. Tapi ketika dia melihat menjadi biarawan itu lebih enak rasanya, mungkin tidak menemukan persoalan. Itu karena dia tidak melihat ada keindahan, ada kebahagiaan dalam hidup berkeluarga kalau ada di antara satu pihak itu berani berkorban demi kesetiaan dalam perkawinan. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya banyak persoalan dalam keluarga itu adalah karena seperti yang tadi saya ceritakan, pengalaman keluarga adalah ketika orang melihat sumber masalahnya dari orang lain, tidak pernah melihat sumber masalahnya adalah dari diri saya sendiri, lalu kemudian berusaha memperbaiki di mana kesalahan itu. Kita lihat juga dalam akhir-akhir ini, dalam berita-berita di media sosial dan juga di berita-berita surat kabar diberitakan semakin banyak perceraian terjadi karena orang berada di rumah lebih lama. Kenapa bisa orang ketika berada di rumah lebih lama justru makin banyak perceraian, makin banyak percekcokan dalam keluarga? Karena ketika banyak orang berjumpa antara suami dan istri dan anak-anak, disitulah muncul banyak pengorbanan. Pengorbanan untuk mendengar, kesetiaan untuk melayani dituntut lebih banyak. Maka saudara-saudariku, sebenarnya ini yang harus kita lihat. Untuk mencapai suatu kesetiaan dalam perkawinan, dalam janji, itu dibutuhkan pengorbanan. Itulah juga yang kita lihat dalam bacaan pertama. Kesetiaan Allah kepada umatnya itu ditunjukkan dalam sebuah pengorbanan. Kesetiaan Allah kepada atas janjinya kepada umat manusia itu ditunjukkan dalam sebuah pengorbanan. Dan kita tahu sendiri sampai akhirnya Allah mengorbankan dirinya untuk memenuhi, untuk setia kepada janji terhadap umat kesayangan. Saudara-saudariku yang terkasih, apapun jalan hidup kita, berkeluarga entah tidak berkeluarga, selalu menuntut pengorbanan untuk tetap setia. Tidak ada kesetiaan dalam janji-janji itu tanpa ada sebuah pengorbanan yang tulus yang memberikan dirinya di dalam relasi atau jalan hidup yang kita